warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ristiana dengan NIM 2024406405152. Di sini saya dari Prodi PGS. Saya di sini akan mengulas materi kembali dari mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh dosen Bapak Arman MPD. Nah, minggu lalu Bapak Arman sudah menyampaikan materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Nah, media itu berasal dari kata medium yang berarti penghantar atau penyalur. Jadi, media adalah penyalur dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, dalam media itu juga terdapat belajar. Nah, belajar adalah proses perubahan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sengaja dari perubahan perilaku secara permanen, yaitu penerima itu mempunyai informasi baru dan pengalaman. Perilaku itu terdapat 3 macam, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya itu dalam konsep dasar media pembelajaran itu ada namanya communication model. Yang pertama itu adalah channel atau saluran. Nah, channel atau saluran itu adalah media atau saluran yang digunakan untuk guru dalam menyampaikan suatu materi atau suatu masalah yang akan disampaikan kepada siswanya. Nah, yang kedua itu ada decoding atau proses memahami penjelasan dari guru lewat ucapan atau kata-kata. Jadi siswa itu memahami guru menjelaskan materi itu lewat kata yang diucapkan oleh guru. Jadi secara langsung ya guys. Nah, yang ketiga itu ada noise, artinya itu gangguan. Jadi gangguan itu, noise itu adalah gangguan yang sering muncul dalam saat pembelajaran. Nah, biasanya itu gangguannya itu adalah ketika kita sedang melakukan pembelajaran itu ada teman kita yang telat. Nah, itu tuh dapat mengganggu proses pembelajaran. Dan juga misal juga di dalam pembelajaran itu teman kita atau kita itu bermain HP dalam kelas ataupun mengobrol. Nah, itu juga salah satu noise atau gangguan saat kita belajar. Nah, yang selanjutnya itu ada encoding. Encoding adalah media penyampaian pesan yang digunakan oleh guru berupa media, yaitu bisa berupa gambar, video, audio, atau benda nyata. Nah, dalam encoding itu guru tuh harus menyampaikan secara jelas guys. Kalau misalnya guru nggak menyampaikan materi itu secara jelas, siswa juga nggak bakal bisa memahami materi itu. Misalnya dalam proses fotosintesis, nah guru itu harus memperlihatkan video, misal video itu yang secara jelas, kayak awal mulanya fotosintesis itu seperti apa dan sampai akhir dari fotosintesis itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Jadi itu ya seperti yang tadi aku bilang itu, kalau misalnya kita ada media yang jelas itu siswa itu bakal paham apa yang telah kita jelaskan. Yang intinya itu media itu harus jelas dan bisa dipahami oleh siswa-siswanya. Yang selanjutnya adalah itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi media pembelajaran itu bisa mengatasi keterbatasan ruang. Misalnya itu, maksudnya dari mengatasi keterbatasan ruang itu tidak semua benda itu kan bisa dibawa ke kelas ya guys. Ada benda yang kecil, ada benda yang besar. Jadi dengan adanya media pembelajaran seperti video, audio, atau gambar itu bisa mempermudah kita untuk menyampaikan materi. Misalnya nih, materi gajah, kita nggak mungkin toh membawa gajah langsung ke kelas, dan jadi dipermudah dengan kita memperlihatkan video atau gambar gajah. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan waktu. Jadi tidak semua benda atau makhluk hidup itu mengalami proses begitu cepat atau begitu lambat. Ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi kayak misalnya proses fotosintesis itu kan membutuhkan waktu yang lama, jadi nggak mungkin kita langsung mengamati secara langsung di tempat. Jadi harus bisa menggunakan media berupa video fotosintesis. Nah, yang terakhir itu daya indera. Jadi tidak semua benda atau makhluk hidup itu bisa kita rasakan secara langsung. Jadi bisa lewat audio visual. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang materi konsep dasar
media pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.